Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan berpuasa dan meskipun berpuasa kita masih tetap menjaga semangat kita untuk belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika dengan pokok bahasan yang baru yaitu tentang sudut. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam pelajaran ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan ukuran sudut serta mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang pengertian dari sudut, silahkan kalian perhatikan beberapa ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama, jika ada dua buah garis yang saling berpotongan, di mana kedua buah garis tersebut adalah garis lengkung, maka perpotongan dari dua garis lengkung ini tidak membentuk sudut. Ilustrasi yang kedua, jika ada dua buah garis yang saling berpotongan, di mana garis yang pertama adalah garis lengkung dan garis yang kedua adalah garis lurus, maka perpotongan dari dua buah garis ini tidak membentuk sudut. Ilustrasi yang ketiga, jika ada dua buah garis yang saling berpotongan, di mana garis yang pertama adalah garis lurus dan garis yang kedua adalah garis lengkung, maka perpotongan dari dua garis ini tidak membentuk sudut. Ilustrasi yang keempat, jika ada dua buah garis yang saling berpotongan, di mana kedua buah garis tersebut adalah garis lurus, maka perpotongan dari dua buah garis lurus ini akan membentuk sudut. Jadi, sudut itu akan terbentuk dari perpotongan dua buah garis di mana atau lebih di mana garis-garis tersebut adalah garis lurus. Dari ilustrasi pada gambar tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang saling berpotongan. Besar sudut dinyatakan dalam satuan derajat. Sudut diberi simbol seperti ini. Bagian-bagian sudut. Anak-anak, silakan kalian perhatikan sudut ABC berikut ini. Bagian sudut yang pertama adalah kaki sudut. Dari gambar sudut ABC berikut, kita peroleh bahwa BA dan BC disebut dengan kaki sudut. Bagian sudut berikutnya yaitu titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan dari kedua kaki sudut. Sudut ABC berikut memiliki kaki sudut BA dan BC, di mana kedua kaki sudut tersebut berpotongan di titik B. Jadi, titik B ini disebut dengan titik sudut. Bagian sudut berikutnya yaitu daerah sudut. Daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Berikut ini gambar dari daerah sudut dari sudut ABC. Selanjutnya kita akan belajar memberi nama sudut. Perhatikan gambar sudut berikut ini. Memberi nama sudut bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi nama dengan berdasarkan pada kaki sudutnya. Sudut pada gambar di samping ini berdasarkan kaki sudutnya, maka bisa kita beri nama dengan sudut ABC atau sudut CBA. Yang berikutnya, jika kita memberi nama berdasarkan
titik sudutnya, maka sudut ABC berikut kita beri nama menjadi sudut B. Jenis-jenis sudut. Pertama, sudut lancip. Berikut ini adalah gambar sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Berikutnya adalah sudut siku-siku. Ini adalah gambar sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut siku-siku disebut juga dengan sudut seperempat putaran. Selanjutnya adalah sudut tumpul. Berikut adalah gambar sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jenis-jenis sudut yang lain adalah sudut lurus. Berikut ini adalah gambar dari sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Sudut lurus disebut juga dengan sudut setengah putaran. Berikutnya adalah sudut refleks. Ini adalah gambar dari sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran sudut pada bangun segitiga. Anak-anak, silahkan kalian perhatikan segitiga ABC berikut ini. Segitiga ABC memiliki 3 sudut yang kita beri nama sudut X derajat, sudut Y derajat, dan sudut Z derajat. Jika ketiga buah sudut ini kita potong dan kita gabungkan menjadi satu, maka gabungan dari 3 buah sudut ini akan membentuk sudut lurus, di mana sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Jika kita tuliskan, maka sudut A sebesar X derajat kita tambah dengan sudut B sebesar Y derajat, dan kita tambahkan dengan sudut C sebesar Z derajat, maka kita dapatkan hasilnya adalah 180 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Anak-anak, perhatikan contoh soal berikut ini. Pada segitiga ABC berikut, sudut X akan kita cari besarnya, kemudian sudut B besarnya 55 derajat, dan sudut C besarnya 75 derajat. Dari soal kita dapatkan besar sudut X pada gambar di samping adalah, kita ketahui bahwa jumlah sudut segitiga besarnya 180 derajat. Jika kita mencari sudut X, maka kita lakukan dengan cara mengurangkan jumlah sudut segitiga dikurangi dengan sudut-sudut yang sudah diketahui, yaitu 180 derajat kita kurangkan sudut B yang besarnya 55 derajat, dan kita kurangkan sudut C yang besarnya 75 derajat. Setelah kita lakukan operasi hitung, maka kita dapati bahwa besar sudut X adalah 50 derajat. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran sudut pada bangun segi 4. Anak-anak, perhatikan bangun persegi ABCD berikut ini. Sudut A besarnya Z derajat, sudut B besarnya Y derajat, sudut C besarnya X derajat, dan sudut D besarnya W derajat. Keempat sudut dari segi 4 ini jika kita jumlahkan, maka jumlah dari keempat sudutnya akan membentuk sudut satu putaran penuh, di mana sudut satu putaran penuh besarnya adalah 360 derajat. Jika kita tulis, maka sudut W ditambah sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut Z menghasilkan
360 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Perhatikan contoh soal berikut ini. Bangun segi 4 ABCD di mana sudut A besarnya 70 derajat dan sudut B besarnya 70 derajat. Sudut C kita akan cari besarnya, kemudian sudut D besarnya 115 derajat. Dari soal diperoleh besar sudut X pada gambar di samping adalah, seperti kita ketahui bahwa jumlah sudut dari segi 4 besarnya 360 derajat. Maka ketika kita mencari besar sudut X, maka kita peroleh dari 360 derajat kita kurangkan dengan sudut-sudut yang sudah diketahui, yaitu 115 derajat, kita kurangi lagi dengan 70 derajat, dan kita kurangi lagi dengan 70 derajat. Maka setelah kita lakukan operasi hitung, kita peroleh besar sudut X adalah 105 derajat. Anak-anakku, demikian tadi materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi dapat anak-anak pahami dengan baik, dan anak-anak dapat berlatih latihan-latihan soal yang ada di buku paket kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat meskipun kita sedang dalam keadaan berpuasa. Semoga puasa anak-anak diberi kelancaran dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.